Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur terhadap limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya Islam, seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-130, Babur Ru'ya wa ma yata'allaqu biha, bab tentang mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengan mimpi itu. Imam An-Nawawi mendasarkan bakul kepada satu buah ayat dan beberapa buah hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-23. Qala Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah baik ketika mereka berdiri atau ketika duduk atau berbaring di atas lambung-lambung mereka. Kemudian beliau juga mendasarkan dengan beberapa buah hadis. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Mu'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا مبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata,
Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tinggal dari kenabian itu kecuali hal-hal yang menggembirakan. Para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat atau hal-hal yang menggembirakan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yaitu mimpi yang baik. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'minina takdzib wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, muttafaqun alaih. Dan juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dekat zamannya, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak pernah berbohong, dan mimpi seorang mukmin itu merupakan 46 bahagian dari kenabian. Hadis sahih diriwayatkan dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang paling benar mimpinya di antara kamu adalah orang yang paling benar pembicaraannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di sebelumnya membahas tentang dua hal. Yang pertama, adab tentang tidur, baik itu adab ketika kita akan lalu maupun ketika lalu atau ketika jago lalu. Kemudian yang kedua juga kita telah bahas tentang bagaimana adab kita ketika kita berada di majlis. Telah bahas di sini misalnya cara-cara duduk yang dibolehkan dan cara-cara duduk yang tidak dibolehkan, dan berbagai etika yang disusun oleh Islam sehingga ketika kita berada dalam majlis kita betul-betul melaksanakan adab dan etika Islam. Kemudian kini pembahasan awak juga tidak kalah penting, bahkan sangat berkaitan dengan masalah akidah nanti, yaitu masalah mimpi. Ada ibu-ibu nama mimpi tadi malam? Baik, Bu. Baik. Nah, kalau senyum-senyum, ada yang senyum, ada yang tanam, ada yang membudui. Nah, mungkin kau melambangkan bak mimpinya tadi malam. Dan pertanyaanku acok diajukan oleh Nabi ke sahabat. Jadi beliau itu ibu, kalau di subuh hari atau setelah solat secara umum, beliau berkumpul-kumpul aja para sahabat itu. Tidak selalu beliau ke magiah ceramah kayak awak kini kah. Tapi beliau berkumpul mengajak sahabat-sahabat bercerita-cerita, tapi tentu hal yang bermanfaat. Nah, salah satu pertanyaan yang acok beliau tanya ke sahabat-sahabat beliau itu, ada tak di antara kalian tadi malam bermimpi? Nah, itu menunjukkan masalah mimpi bukan sekedar masalah biasa. Kalau Nabi acok bertanya itu, berarti kau masalahnya masalah penting. Apa itu mimpi? Tak usahlah kita uraikanlah, sama-sama tahu kita, iaitu sesuatu yang kita caliak dalam lalu awak. Nah, ada
tiga pembahagian mimpi ko ibu-ibu. Yang pertama mimpi nan elok ko datangnya dari Allah. Nan kedua mimpi buruk ko datangnya dari syaitan. Nan ketiga mimpi kalau istilah awaknya sekadar mimpi bungo tidur, mimpi bungo lalok yang tak ada maknanya. Kuasalnya bisa dua, bisa dari setan, bisa dari keadaan diri kita yang sebelum lalok mungkin memikirkan sesuatu atau ada hal-hal yang menjadi buah pikiran awak sehingga terbawa ke dalam mimpi. Nah, ketiga kategori mimpi ko Islam meletakkan adab dan etikanya. Kalau mimpi elok ada etikanya, kalau ada mimpi buruk ada etikanya, kalau ada mimpi biasa saja ada etikanya. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan inti kita pada kesempatan subuh hari kini. Nah sebelumnya dalam hadis yang pertama Nabi sampaikan tidak ada tinggal lagi bahagian dari kenabian kecuali hanya mimpi hal-hal yang menggembirakan. Jadi ibu, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, indah ada istilahnya lai Nabi setelah beliau, indah ada lai istilahnya syariat baru setelah syariat beliau. Jadi kok keyakinan yang pasti yang menjadi ijma' kesepakatan seluruh para ulama dari dulu sampai sekarang yang namanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi kok pasubuk dawak seseorang yang mengaku-ngaku dirinya Nabi atau menganggap ada orang lain yang menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, kadang nyukutip ayat Al-Quran, nyukutip hadis-hadis, kemudian nyutafsirkan sesuai hawa nafsunya, yakinlah ayat yang sampaikan itu batil, sesat, menyesatkan. Jadi jangan mudah digoyah. Kalau ada orang nanti datang ke tepi awak, hebatnya mengaji, hebatnya pengajian, bawa pula dari Al-Quran, hadis, kemudian dengan logika retorikanya tapukau awak, kemudian ujung-ujungnya kecian amboko Nabi atau sianu tu Nabi, yakinlah pasti pemahamannya menyaksikan. Jangan mudah digoyahkan. Kalau masalah ikolah pasti, kalau ada orang mengaku-ngaku pasti itu orang sasi. Tetapi masih ada hal-hal yang menjadi penguat, kata ulama, menjadi penguat risalah Islam itu, yang menjadi penguat kita dalam beragama, yaitu kata Nabi al-mubasyirat, hal-hal yang menggembirakan, yaitu mimpi yang elok. Mimpi yang elok ke Bapak Ibu sumbernya dari Allah. Nah, contohnya kau pernah terjadi kecil ulama kita di akhir zaman, kita berada di akhir zaman kini. Ujian keimanan di akhir zaman kau luar biasa. Nah, salah satu cara Allah menguatkan awak supaya lebih kuat dalam beragama, di antaranya Allah nampakkan mimpi-mimpi nan elok di dalam lalok kita. Contohnya yang pertama, seseorang bermimpi bersobok je Nabi. Nah, itu ada pembahasan khusus. Ada hadisnya, hadis yang ketiga. Atau mimpi-mimpi yang lain yang semakin menguatkan keislamannya. Nah, contohnya, ambo baru baca tadi malam, Bapak Ibu. Baca tadi malam dan ada video.
Ada seorang ulama besar dari Syria, nama beliau Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Syria, dan kami termasuk pengagum ceramah-ceramah beliau, pemikiran beliau, kemudian buku-bukunya sebahagian kami miliki. Makanya anak ketiga kami, bapa ibu, dia nama Muhammad Said. Salah satu inspirasinya kerana dari ulama tadi, Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Suatu kali beliau pernah menulis buku, jumlah halaman buku itu setelah terbitkan lebih kurang 100 halaman, tak terlalu tabak. Judul bukunya Aisyah Ummul Mukminin. Itu potongan buku. Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah ibunya orang beriman, yaitu Aisyah isteri Nabi. Disitulah beliau tulis bagaimana kehidupan Aisyah, sejarah hidup beliau secara ringkas, bagaimana keilmuan beliau, dan yang lebih luar biasa lah, salah satu tujuan utama beliau menulis tentang Aisyah itu adalah membela Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau oleh orang-orang yang tak suka je beliau. Jadi ada orang yang mengaku Islam tapi nyo banci jo isteri-isteri Nabi. Ada tak? Aisyah tu orang Syiah, banci jo isteri-isteri Nabi. Kan aneh tu, masa awak mengaku cintakan Nabi tapi isteri bela awak benci. Awak mengaku hormat ke seseorang, dia yang hormat bana ke Syanuah, salut bana bojanya, tapi bininya awak benci. Itu aneh. Itu orang Syiah. Atau isu-isu yang dimunculkan oleh orang-orang barat, orang-orang nak suka Islam. Contohnya Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun, dituduhlah Nabi macam-macam dan segala macam. Maka beliau tulislah buku itu, dorongan ikhlas dari hati supaya umat Islam tahu Aisyah ko orang mulia, isteri dari orang mulia, ayahnya pun orang mulia, Abu Bakar Siddiq, beliau orang luar biasa, dibela lah. Nah, suatu kali ko buku alun diterbitkan, alun dia tahu sia-sia, hanya beliau sendiri yang tahu, beliau menulis. Kemudian beliau diteleponlah oleh anak padusi beliau yang waktu itu saat mukim di kota Jeddah, Arab Saudi. Jeddah, Riyadh, pokoknya di Arab Saudi. Telepon yang kemudian kecik anak beliau, ya, tadi malam ambo bermimpi ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kami. Kemudian ketika dibuka, kemudian dia katakan ambo adalah Aisyah mengucapkan terima kasih kepada ayah engkau yang telah menulis tentang diriku. Padahal Syekh Al-Buti kau tak pernah magih tahu anaknya bahawa beliau sedang menulis buku tentang Aisyah. Buku ku alun diterbitkan. Saat itu Syekh Ramadan Al-Buti menangis itu, beliau menangis langsung sujud syukur. Kenapa? Kerana ku adalah bahagian dari mimpi yang baik yang semakin menguatkan tekad beliau untuk menerbitkan buku go, kerana di situ membela Aisyah dan membela Nabi SAW. Aku contoh mimpinan elok. Aku contoh mimpinan nanti. Nah, bapa dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita punya mimpi nan elok, anan kita lakukan. Buat tadi malam rancak mimpi awak. Kau rancak mimpi kau bukan mimpi biasa-biasa, bukan mimpi yang membuat hati kita senang saja, tidak. Ada hikmahnya di situ.
Maka yang kita lakukan Bapak Ibu dua. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua boleh mimpi itu diceritakan kepada orang-orang yang kita percaya. Boleh diceritakan kepada orang yang percaya, dan kepada orang yang iri dan kikawak, kerana berbahaya nanti. Makanya Bapak Ibu, Nabi Yusuf, kalau awak baca ulang-ulang lah kisah beliau. Suatu hari beliau kan menemui ayah beliau Nabi Yaqub alaihissalam. Di saat itu beliau berceritalah kepada ayah beliau kau mimpi. Awak baca kan Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Maka ayahnya berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Kita lihat sekali ibu, Nabi Yusuf mimpinya apa? Beliau mencalik ada sebalih bintang, matahari, bulan sujud kalian. Nah, ayah beliau Nabi Yaqub tahu tafsir mimpi. Apa penafsirannya? Yang belakangan Allah baru ungkapkan setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi wazir di Mesir itu, yaitu saudara-saudara beliau yang lain duduk menghormati beliau Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf kan nak pedang ketik. Nah, tapi Nabi Yaqub tahu dari dulu anak-anak beliau yang lain ko menyimpan iri ke Yusuf, kerana Yusuf ko lebih disayang oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Jadi salah satu yang sebenarnya bukan tercela, kau ada orang gaib yang lebih cenderung sayang ke anak dan iko pedoman itu. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berbuat zalim. Nah, kalau itu masalah hati, tak bisa awak menyamuratakan. Kalau ada orang mengatakan ambo sayang ke anak ambo sedonyo, pasti. Tapi pasti ada kanan iko ko lebih sayang awak. Ada yang itu nak. Kalau iko sayang jo tapi agak lebih kurang daripada nan surang ko. Nah, Nabi Yusuf beliau punya saudara sebelah orang, beliau nang kedua balik. Ayah beliau lebih sayang kepada beliau dibandingkan yang lain, walaupun yang lain disayang ayahnya, yang itu membuat saudara yang lain iri. Khawatir Nabi Yaqub kok diceritakan oleh Yusuf ke saudaranya, maka Yusuf akan diberlakukan yang tidak elok. Maka risiko ambil ilmu ke Bapak Ibu. Mimpi dan elok itu boleh diceritakan ke orang dan kira-kira ketikanya mendengar mimpi itu nyo sanang seperti sanangnya hati awak, nyo kuatkan itu. Jangan kepada orang nan kira-kira hasad, iri, tak suka kawan. Makanya Nabi Yusuf menceritakan mimpi ke ayah beliau. Ayah beliau dakik je beliau, tapi ayah beliau melarang jangan ceritakan ke saudara-saudara. Nah, termasuk juga risiko Bapak Ibu, hadis dan ketiga nanti ya. Kita bacakan dulu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzah atau ka'annama ra'ani fil yaqzah la yatamathalu syaitanu bi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia akan melihatku ketika dia terjaga, atau seolah-olah dia melihatku ketika aku terjaga, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Kau ada kita bermimpi macam lihat Nabi, bersyukurlah ke Allah. Boleh diceritakan kanan lain, terutama ke orang-orang yang lain sayang dakik cinta kawan. Lain ibu mimpi je Nabi. Lain. Jadi hati-hati. Mimpi je Nabi ko, awak harus kenal dulu Nabi itu ba'a orang. Jadi memang setan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, tapi setan bisa mengaku-ngakuinya Nabi dalam mimpi awak. Jadi kalau ada orang mengaku, oh alhamdulillah tadi malam mampu bersebutnya Nabi, kami bercerita itu segala macam, maka yang mesti tanya dulu kainyo, ba'a bantuan Nabi dan kau caliak dalam mimpi itu. Oh, ambo nak don celiak wajahnya, lo cahaya saya ambo celiak. Awak tidak Nabi itu. Oh, ambo celiak ada orang gaib pakai sorban putih, jubah putih, barasia mukanya, cangguiknya putih sadonya, rambutnya putih sadonya. Berarti itu bukan Nabi. Artinya Nabi itu dalam kehidupan beliau hanya punya uban beberapa alai saja. Jadi kalau ada orang mengaku dalam mimpinya kebenarannya keciaan Nabi, tapi nya keciaan jangguiknya, rambutnya putih sadonya, berarti itu bukan. Jadi memang harus dipelajari dulu. Makanya ada kitab khusus tentang itu, ba'a fisik Nabi itu. Di antaranya ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Itu judul kitabnya Bapak Ibu Syama'il Muhammadiyah ya, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, ba'a fisik Nabi, rambut beliau ba'a, mata beliau ba'a, alis matanya ba'a, hidungnya mencuang kok pesek kok, kulitnya putih, hitam, kuning atau ba'a kok. Nah, mata beliau kok hitam kok, biru kok, hijau kok, jangguiknya banyak lebih atau ba'a, badan beliau kok gapuak kok, kekar kok, tinggi, rendah, segala macam. Itu di tarangan sadonya. Nah, jadi kalau ada orang nanti mengaku-ngaku mimpi sebut Nabi, tanyanya dulu. Dan kedua, ketika mimpi jo Nabi, mustahil Nabi dalam mimpi itu, kok itu sebenarnya Nabi menyuruh hal-hal yang melanggar syariat. Nah, berarti itu bukan Nabi, setan. Jadi suatu kali ada seorang mimpi, kemudian dalam mimpi itu ada orang mengakunya Nabi Muhammad, dia katakan, "Wahai fulan, engkau kulah orang soleh bana, lah dakik jo Allah, mulai dari kini tak perlu dan engkau salat lai dah." Tak perlu salat lai. "Wahai fulan, ketahuilah aku dari Allah menerima wahyu, sesungguhnya engkau diangkat oleh Allah jadi Nabi dan ke-26. Nah, berarti iblis itu tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nah, kok makanya kita katakan di awal tadi, mimpi kok erat kaitannya dengan masalah akidah. Erat kaitannya dengan masalah akidah. Terutama masalah mimpi tadi. Nah, itu kategori mimpi yang pertama, mimpi yang elok. Dalam hadis yang kedua tadi Bapak Ibu Nabi katakan, asdaqukum ru'yan asdaqukum hadithan. Orang yang paling benar mimpinya di antara kamu adalah orang yang paling benar perkataannya. Artinya semakin
bagus kualitas iman seseorang, maka semakin bagus mimpi-mimpi. Makanya orang yang paling bagus mimpinya itu Bapak Ibu adalah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, mimpi beliau mimpi beliau mencaliak, beliau sedang menyembelih anak beliau. Pokoknya diceritakanlah itu kepada anak beliau Ismail, tadi malamnya mencaliak, menyembelih Nabi Ismail. Mimpi Nabi ko wahyu dari Allah. Maka Nabi Ismail pun mengatakan, kerjakanlah ya apa yang diperintahkan kepada engkau, insyaAllah hamba akan menjadi orang yang bersabar. Dilaksanakan itu. Kemudian sikit cerita, katikalah dibaringkan, katikalah menempel pisau ke di Nabi Allah gantilah Nabi Ismail yang masih remaja tadi dengan seekor domba yang besar. Nabi Muhammad SAW pun pernah bermimpi ketika akan perang Uhud. Kau salah satu contoh mimpi beliau. Yang beliau caliak dalam mimpi beliau dua. Yang pertama, beliau caliak pedang beliau ada goresannya. Ada goresan atau adonan sumbiang lah itu ya. Ada thulmah namanya. Kemudian di mimpi itu juga beliau mencaliak ada sekumpulan sapi yang sedang disembelih. Berapa ekor sapi sedang disembelih. Dan beliau paham itu. Karena beliau Nabi, maka beliau pahami saat itu dalam parangko akan ada salah seorang karib kerabat beliau yang meninggal dunia, dan akan ada beberapa orang sahabat beliau yang wafat mati syahid. Dan itu terbukti dalam perang Uhud yang meninggal kerabat beliau, paman beliau sendiri Hamzah. Kemudian beberapa orang sahabat juga meninggal dunia karena saking hebatnya perang Uhud saat itu. Aku mimpi Nabi. Nah, jadi mimpi yang paling batu itu mimpi para Nabi. Kemudian mimpi orang-orang soleh. Orang soleh di bawahnya sampai nanti paling bawah. Artinya semakin tinggi tingkat keimanan, semakin bagus kualitas Islam seseorang, semakin rancak mimpi. Nah, jadi kalau mimpi elok tadi ya kerajaan bu, pertama syukur kepada Allah, baca alhamdulillah. Yang kedua, boleh diceritakan kepada orang yang dakik jawab, bisa kita percaya. Kalau kita nak mimpi orang yang meninggal kan, surat salah kan. Atau ulang salah kan. Okey. Wak bahas nan selanjutnya dulu, nanti akan ketemu di situ. Nan kedua ada mimpi buruk. Mimpi buruk ko kecek Nabi datangnya dari setan. Ba adabnya, awak baca hadis hadis nan kalimu. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضر. متفق عليه. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Nabi SAW, mimpi yang baik itu datang dari Allah, dan mimpi yang buruk itu datang dari setan. Dan siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak suka dalam mimpinya atau mimpi yang buruk tadi, hendaklah dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali dan minta perlindunganlah dari syaitan, karena sesungguhnya hal itu tidak akan membahayakan diri.
Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ru'ya yaqra'uha falyabsuq an yasarihi thalathan walyasta'idh billahi minasyaitani thalathan walyatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Rawahu Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melihat dalam mimpinya mimpi yang buruk yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, berlindung kepada Allah dari setan 3 kali, dan hendaklah dia merubah posisi tidurnya di saat posisi yang awal. Bapak Ibu, risiko ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil. Yang pertama, mimpi buruk itu dari setan. Contoh mimpi buruk. Mimpi kita mencari hal yang menakukan, yang mengerikan. Mimpi dimudah orang lah. Mimpi yang buruk-buruk. Ketika kita terjaga, kadang jantung berdabuk-dabuk. Pokoknya mengerikan. Bahkan kalau mimpiku berulang-ulang Bapak Ibu, biasanya ada indikasi gangguan jin dalam diri awak. Contoh, mimpi berulang-ulang menceliak ular. Mimpi berulang-ulang menceliak mimpi berulang-ulang terasa kejatuhan. Model terjatuh dari tampik dan tinggi. Tapi berulang-ulang. Atau mimpi mencari hal-hal yang mengerikan berulang-ulang. Itu biasanya ada gangguan ke diri kita atau keluarga. Bisa jadi itu sihir, atau memang setan itu yang mengganggu diri kita. Dan salah satu baiknya itu dengan ruqyah. Biasanya ahli-ahli ruqyah itu sebelum beliau meruqyah ditanya dulu, yo ko orang ko gangguan jin ko atau hanya gangguan psikologi saja? Karena gangguan jin itu ada indikasi ciri-ciri tadi, salah satunya tadi nyo berulang-ulang menceliak mimpi dan buruk. Nah, jadi siko adabnya Bapak Ibu. Yang pertama, mimpi buruk itu dari setan. Dan kedua, ketika kita mendapati itu, Nabi menyampaikan 3 adab. Yang pertama, maludah ke arah kiri. Dari arah tampik lalu awak. Tapi bukan maludah kalau ludah banyak. Maludah syarat 3 kali. Ke arah kanan, ke arah kidal. Setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 3 kali. Kemudian setelah itu rubah posisi lalu awak. Kalau ketika lalu kita menghadap ke kiri, rubah ke kanan. Kalau seandainya ketika lalu dalam kondisi hadap ke kanan, rubah ke kiri. Kalau seandainya dalam keadaan terlentang, hadapkan ke kanan. Pokoknya rubah. Iko solusi dari Islam yang disampaikan Nabi. Meludah ke arah kiri, meludah ko sebagai bentuk penghinaan ke setan. Kalau awak meludahi muka orang, buat artinya tu lain orang sana ambil ludahi mukanya. Tak kau dukun sedang mau bei orang, tahu ada. Kalau orang meludahi muka awak kan berartinya banci awak tu. Itu menunjukkan kita banci dan ingin manusia setan mengganggu tadi. Yang kedua, betul-betul minta perlindungan ke Allah. Yang ketiga, rubah posisi. Nah, itu adab dari Islam ketika seseorang dapat mimpi buruk. Nah, mimpi buruk kau tak usah lo dicari-cari maknanya. Alah kira-kira maknanya. Cukup berlindung kepada Allah dan jangan diceritakan ke orang lain.
Kadang orang hobi mana cerita nak buruk-buruk, cerita mencari anaknya kecelakaan lah, cerita mencari sianu meninggal lah. Nah, seorang tak perlu cerita. Karena itu membuat was-was awak, membuat was-was orang pula. Awak mimpi mencari anak sianu kecelakaan meninggal, datang awak ke rumahnya awak cerita ni tu ke orang gaib ni, apa jadi? Itu tak macam ni, ya? Maka diam saja, tak usah cerita. Kecuali ada indikasi-indikasi yang kita sampaikan tadi, mimpi mencari ular, mimpi kejatuhan, mimpi mencari yang mengerikan yang berkaitan dengan diri awak, maka mungkin itu ada indikasi yang berhubungan dengan alam gaib yang mengganggu diri kita. Jadi ketika kita mengadakan pengobatan dengan ruqyah misalnya, boleh itu diceritakan ke orang yang akan mengobati awak. Jadi jangan diceritakan, jangan dicari-cari tafsirnya, berlindung kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga bentuk mimpi itu mimpi biasa. Nah, ikut istilah awak tadi, mimpi apa bu? Mimpi pahias lalu. Mimpi biasa saja, tak lo mimpi yang menguatkan keimanan awak, tak lo mimpi yang membuat kita takut. Yang mimpi biasa yang kadang ketika awak jaga lalu, awak tahu awak tadi malam mimpi, tapi mimpi agaran kali mereka cak nak jumpa. Nah, disuruh cerita dia orang kadang lupa awak. Mimpi yang buat tadi malam. Atau mimpi kau melompek-lompek zan. Kadang awak tiba di Toba Ladang gini, tiba si di Amerika. Tiba di Amerika, tiba si di Makkah ni. Tak berurutan, tak jaleh kama cerita ni. Maka itu dua. Bisa jadi itu dari setan yang ingin memain-mainkan jiwa awak saat itu. Dan kedua bisa jadi dek kita terlalu memikirkan sesuatu sebelum kita lalu. Nah, jadi kalau mimpi mereka apa adab awak? Ya biasa saja. Tak usah lu diceritakan. Cukup menjadi yang kita alami. Tapi menceritakan mungkin kau ada mimpi yang lucu atau apalah, taklah terlarang. Nah, lalu bagaimana dengan bagian mimpi tadi? Misalnya awak sebut orang gaib kita, ada orang gaib yang meninggal dunia tapi tak jauh solat-solat, tak jauh puasa-puasa. Kemudian lalu seolah-olahnya wasabuk jo orang tuanya menyuruh nak sembahyanglah engkau lagi, doakanlah kami dalam meninggal kau. Seolah-olah awak mencari mimpi itu seolah-olah orang gaib kita masih hidup, padahal kita lah tahu beliau telah meninggal dunia. Kalau mereka itu insya-Allah itu mimpinan elok, bahkan kalau bisa itu syukurlah kita kepada Allah diinginkan. Kemudian kalau bisa ceritakan supaya bisa menjadi motivasi kana lain. Jadi Bapak Ibu, kemudian ada pula karakter mimpi yang berkaitan nanti dengan masalah fikih atau mimpi basah. Mimpi seseorang mimpi kemudian dalam mimpinya itu seolah-olah melakukan hubungan, kemudian keluar air mani dari kemaluan. Nah, itu punya hukum khusus. Itu biasanya kalau menurut ahli kesehatan itu sebagai reaksi dari tubuh awak. Jadi reaksi dari tubuh kita sehingga keluar tanpa kita sengaja, sehingga Islam mengatur sendiri hal seperti itu. Itu ketika kita mendapati itu, kita wajib mandi. Karenanya hadas besar. Nah, dan mimpi basah di siang Ramadan tidak membatalkan puasa kita. Karenanya keluar bukan dek kanda awak. Ini terjadi dengan sendiri. Jadi kalau ada orang yang mimpi basah di siang Ramadan,
cukupnya mandi untuk menghilangkan hadas besarnya, dan puasanya tidak batal kerana bukan kehendak dirinya sendiri. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup hadis yang terakhir, wa an Abil Asqa' Wathilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'dhamil fira ay yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yura 'ainuhu ma lam tara aw yaqulu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rawahu al-Bukhari. Dari Abil Asqa' Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara bentuk kedustaan yang paling besar, berarti kau termasuk dosa gadang. Yang pertama kata Nabi, seseorang yang mengaku-ngaku bahawa dia adalah anak si anu, anak si fulan, padahalnya bukan, ayahnya bukan itu. Oh, sebenarnya ayah hamba si anu mah, padahalnya tahu itu bukan ayahnya. Dosa gadang, menasabkan diri kepada seseorang dan bukan ayah. Makanya Bapak Ibu, Nabi dulu pernah punya anak angkit. Nama anak angkit beliau ko Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ko waktu ketek tak pisah dari orang gaibnya, kerana kampungnya kalau tak salah diserang oleh baparang, orang kampungnya parang, sehingga dijadikan budak, terpisah dari orang gaib. Kemudian jadi budak, kemudian sampai ke Makkah, menjadi budaknya Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Kemudian Khadijah menghadiahkan itu kepada Nabi. Saking sayangnya, saking dakiknya Nabi dengan Zaid bin Harithah ko, sehingga Zaid itu dinamakan, dikenal dengan Zaid bin Muhammad, padahal ayah beliau Harithah. Nah, kemudian turun wahyu dari Allah membatalkan itu, melarang itu selanjutnya. Artinya seseorang mesti dibinkan atau dibintikan ke ayahnya, tak boleh ke orang lain. Walaupun hanya anak angkit, walaupun tak tahulah sialah nama ayahnya, kerana mungkin ada hal yang terjadilah yang kita tak tahu, tak boleh dibinkan ke ayah angkitnya. Dan bagi anak angkit berlaku hubungan seperti nalai. Jadi kadang-kadang ada orang mangkit anak angkit, nyo berlakukan anak angkit seperti anak kandung. Tak, artinya ko anak angkit ko padusi lah gadang nyo lebalik, nyo tak boleh sembarang mengumbar rambutnya, auratnya di hadapan ayah angkit. Nyo seperti ayah angkitnya ko seperti orang lain walaupun punya hubungan daging. Atau kalau nyo laki-laki lah dewasa anak angkit ko, walaupun tinggal serumah, ibu angkitnya bukan ibu kandungnya. Artinya yang ibu ko mesti menjaga aurat seperti di hadapan orang lain, walaupun nyo sayang ke anak angkit. Bahkan anak angkit ko kalau berusia boleh dinikahi oleh ayah angkit. Jadi tak usah lo heran caci maki kalau ada orang yang menikahi anak angkit, kerana itu bukan anaknya, hanya sekedar mengasuh kerana dek sayang. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku situ ayah hamba sebenarnya, padahal tidak, berarti dosa gadang. Dan kedua, seseorang yang mengaku bermimpi dengan suatu mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi itu dah, aku dosa gadang. Jadi kalau tidak ada awak bermimpi kemudian awak ceritakan supaya orang menghormati awak segala macam, boleh bermimpi sebut je Nabi kan, berarti pelaku dosa besar. Kemudian yang terakhir, mengatakan sesuatu yang nyukatokan itu dari Rasulullah padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Artinya nyukatokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu, berarti nyo telah meriwayatkan hadis palsu
dan itu hukumnya dosa gadang. Nah, jadi berkaitan je bahasan awak kini menceritakan mimpi yang pada sebenarnya nyo tak pernah mencaliaknya merupakan kedustaan yang besar yang hukumnya dosa gadang. Nah, jadi itulah bahasan awak di subuh hari ini yang berkaitan dengan masalah yang sangat penting, sangat krusial, kerana dalam kondisi-kondisi tertentu nyo berkaitan dengan masalah akidah. Nah, itulah karena waktu salat sunat syuruk itu adalah masuk jam 6 dan 9 balik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita akan bahas dalam pembahasan yang baru di minggu yang akan datang, yaitu Kitabus Salam, bab tentang masalah salam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh hari ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.